Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewers di rumah dan dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Well teman-teman, kali ini saya datang lagi di channel Nurhani Syarif. Nah, saya akan membagi tips atau membagi sesuatu hal yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman sekalian dimanapun berada. Teman-teman sekalian pasti pernah merasakan yang namanya galau, baper ya, apalagi diperhadapkan dengan berbagai masalah antara dua pilihan. Karena memang hidup ini adalah tentang pilihan. Kita memilih antara baik dan buruk, atau kita memilih antara sesuatu yang kita suka ataupun tidak kita suka. Well, untuk itu jangan kemana-mana karena saya punya tips sangat penting sekali untuk teman-teman sekalian. So, tetap stay tune ya teman-teman. Talk about galau atau baper, bingung. Ya, pasti kita semua sudah pernah merasakannya ya, teman-teman, karena memang manusiawi. Kita galau, bingung, baper karena memang kita hidup diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Entah itu pilihan yang kita suka maupun yang tidak kita suka ya. Dan memang hidup itu selalu menghadapkan kita kepada sebuah keputusan. Nah, kadang-kadang sebagai manusia kita sering bingung, galau, pikiran kita tidak terfokus untuk memilih atau memutuskan mana yang menurut kita benar dan mana yang menurut kita salah. Karena memang hidup memang selalu seperti itu. Namun, agama sudah sangatlah sempurna mengajarkan kita untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa atas apa yang kita putuskan. Ketika kita ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki dan ketenangan jiwa, maka kembalilah kepada agama, kembalilah kepada aturan agama yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali bonus kepada umatnya. Bagaimana caranya agar umatnya itu ketika galau, bingung, bimbang, kembali kepadanya. Nah, salah satu bonus yang sangat hebat yang sudah Allah berikan kepada kita semua adalah sholat istihara. Nah, di dalam sholat istihara ini kamu akan temukan ketenangan jiwa, ketenangan hati, kebahagiaan. Apalagi dalam kebimbangan, kegalauan, dalam menentukan suatu sikap, memutuskan suatu masalah atau memilih sesuatu, entah itu dalam dunia pekerjaan, dalam dunia mencari jodoh, atau dalam hal pertemanan, persahabatan, lingkungan hidup, dalam hal rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, berikut saya akan membahas beberapa hikmah dari sholat istikharah ini, beberapa rahasia yang luar biasa teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman menjalankan sholat istikharah ini dengan sebenar-benarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Well, check it out. Sebelum kita membahas hikmah atau rahasia kebahagiaan dalam menjalankan sholat sunnah istikharah ini, terutama bagi teman-teman yang lagi galau ya memilih jodoh, atau lagi galau memilih pekerjaan, ataupun lagi galau dalam memilih seorang teman, seorang pendamping hidup dan lain sebagainya, maka kita harus kenal lebih dulu apa itu sholat istikharah, tujuannya, tata caranya, waktunya. Sholat istikharah merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang dihadapkan dengan dua pilihan yang mendesak. Dengan sholat istikharah kita akan mampu membuat pilihan yang benar dan tepat menurut Allah ya teman-teman. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu itu benar menurut Allah, dan apa yang kita kira salah belum tentu juga salah. Karena Allah lagi mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Dan ini juga sangat berkaitan dengan firman Allah ya dalam kutipannya surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan kamu menyukai sesuatu sedang itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi ketika galau melanda, bingung, baper dengan segala hal yang ingin teman-teman putuskan, dengan segala hal yang ingin teman-teman pecahkan, maka jangan bingung dan jangan bimbang, jangan jauh-jauh, kembalilah kepada Allah dengan cara sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah istikharah ini sangat unik ya, karena waktunya itu tidak ditentukan harus jam berapa, waktunya itu bebas kapan saja, karena memang sholat istikharah ini sebagaimana sudah tadi dijelaskan bahwa kita melakukannya ketika kita dalam keadaan bimbang, bingung, pusing, memikirkan sesuatu yang mau kita putuskan, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh dan lain-lainnya. Untuk itu teman-teman, kapan saja teman-teman mau melaksanakan sholat istikharah ini terserah ya. Namun memang diutamakan kalau bisa kalau teman-teman rajin sholat tahajud, alangkah baiknya dan alangkah mujarabnya itu teman-teman melaksanakan sholat istikharah ini pada saat waktu teman-teman melaksanakan sholat tahajud seperti itu. Mungkin lebih fokus ya, karena memang pada jam-jam tahajud itu jam-jam yang sangat tenang suasananya. Jadi ungkapan masalah atau unek-unek teman-teman yang mau teman-teman sampaikan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin akan lebih fokus dan akan lebih tenang. Mengutip surat Al-Imran ayat 154, bahwasannya sesungguhnya setiap semua urusan itu ditangani Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika teman-teman menghadapi berbagai macam dilema, problem, kegalauan dalam memutuskan sesuatu, maka ketika teman-teman sudah melaksanakan sholat istikharah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan efek dan mendapatkan jawaban dari apa yang teman-teman curhatkan kepada Allah. Karena memang setelah sudah curhat, sudah melepaskan unek-unek kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Segala pilihan yang mau kita putuskan, biarkan itu nanti terputuskan atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala, agar tiada penyesalan nanti atas apa yang sudah kita putuskan. Tidak hanya berdasarkan hawa nafsu saja, namun itu semua sudah berdasarkan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat baik sekali. Mengutamakan hasil dari pilihan kepada Allah, ini salah satu keutamaan atau hikmah dari sholat istikharah ketika teman-teman sudah melaksanakannya. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 51, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus tawakal. Tawakal Allah. Kemudian teman-teman akan merasakan ketenangan pikiran, akan lebih tenang lagi. Kemudian teman-teman juga akan lebih mantap hatinya ya, akan merasakan kemantapan hati sebelum dan sesudah sholat itu. Sebelum sholat istikharah pasti teman-teman pusing, galau, bingung dan campur aduk. Namun yakinlah bahwa setelah teman-teman melaksanakan sholat istikharah itu, maka teman-teman akan diberikan kemantapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti teman-teman lakukan atas keputusan yang teman-teman ambil. Dijauhkan dari bisikan syaitan ya. Apalagi bagi teman-teman yang sedang bingung, bimbang dalam mencari jodoh ya. Usahakan keputusan yang teman-teman ambil itu adalah sudah campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin itu termasuk dalam campur tangan Allah kalau teman-teman tidak melaksanakan sholat istikharah untuk mengambil sebuah keputusan? Takutnya malah nanti keputusan yang kita ambil ya sebelum kita melaksanakan sholat istikharah itu tidak berdasarkan agama, sandarannya tidak kepada agama, hingga nanti membuat atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Seseorang yang melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat sebelum mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya, maka insya Allah itu ciri orang yang ikhlas karena Allah.
dia sama sekali tidak mengedepankan hawa nafsunya, karena memang apa yang dia putuskan, dia hanya ingin bahwasannya itu juga keputusan Allah. Sebab jika dia tidak melaksanakan, seseorang tidak melaksanakan salat istikharah saat memutuskan sesuatu atas kebohongan dan kegalauannya, maka takutnya akan berdampak kepada penyesalan di kemudian hari. Ingatlah tadi yang sudah saya bahas tentang ayat tersebut, bahwasanya apa-apa yang kita anggap benar belum tentu itu benar menurut Allah, dan apa-apa yang kita anggap salah belum tentu itu salah menurut Allah. Jangan sampai kita salah kaprah dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Teman-teman viewers, itu tadi penjelasan singkat seputar sholat sunnah istikharah. Nah, buat teman-teman yang masih galau, masih bimbang, masih pusing dalam menentukan sesuatu, memutuskan sesuatu, apalagi perkara jodoh, pekerjaan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, maka saya sarankan sebelum memutuskan itu, libatkanlah Allah Tuhanmu dalam perkara-perkaramu, sehingga apa yang kau putuskan sudah menjadi keputusan Tuhan pula. Karena apa-apa yang kita ketahui benar belum tentu benar menurut Allah. Allah sesungguhnya sangat mengetahui, sedangkan kami manusia tidak mengetahui apa-apa. Well, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar, viewers sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya men-share apa yang saya ketahui. Semoga apa-apa yang saya sampaikan di sini bisa teman-teman ambil kebenarannya ya, karena itu sesungguhnya datangnya dari Allah, dan ada pula kekurangan-kekurangannya itu sesungguhnya datangnya dari diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.